Kembali di A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti. Tapi kalau yang ini sudah pasti loh. Berdasarkan pengalaman Pak Antasari. Enggak, itu lagu tadi loh unik ya, memilih lagu Pak Hakim dan Pak Jaksa. Iya, Cik. Dia sendiri sebelumnya jaksa. Tadi menyebutkan khusus bahwa sudah tidak ada lagi penjara, tapi lembaga pemasyarakatan. Iya. Tapi lembaga pemasyarakatan rasa penjara. Kalau nggak percaya coba ceritakan sama kita 7 tahun 10 bulan. Apa akibatnya sampai saat ini? Wah, kasihan pemusiknya nanti. Kenapa? 7 tahun 10 bulan kan main musik terus. Ini Maksudnya pengalamannya. Iya. saya pikir selama 7 tahun saya harus cerita. Iya. Di luar sana pada waktu itu ya, di luar sini orang melihat sebelah mata tentang penjara. Penjara itu pastinya penjahat semua. Iya. Tapi ingatlah, Dr. Saharjo Iya. yang merubah penjara jadi lembaga masyarakat, Menteri Kehakiman tahun 62 waktu itu mengatakan bahwa memang di penjara itu diduga melakukan kejahatan. Tapi jangan katakan kepada mereka itu penjahat. Gitu kan. Manusia kan mereka juga manusia. Nah, saya merasakan memang secara fisik dan psikis terasa. Fisik apa yang saya rasakan? Sampai hari ini dampaknya saya rasakan. Kan kita tidur waktu ditahan itu masih rutan ya. Iya. Belum lembaga masyarakatan. Itu di bawah di ubin ya. Ini sih bukan ubin, di kayu nih. Iya. Ya kan? Di ubin, di tikar tipis, kasur yang tipis sekali. Nah saya pikir aman. Ternyata rupanya hawa atau apa, semen itu naik ke atas ya. Nah, akhirnya menghantam kaki saya. Maka sampai hari ini saya kalau sholat tidak bisa duduk. Harus pakai kursi. Ini terasa. Tapi kalau jalan biasa. Itu secara fisik saya rasakan. Secara psikis, ini berat saya ceritakan, tapi harus saya ceritakan. Ada tisu nggak? Iya. Tisu tolong. Iya. Tisu. Karena begini, ketika itu tahun 2012, anak saya datang yang perempuan, yang dokter, dia mengatakan sebentar lagi akan datang laki-laki akan melamar. Saya terima di ruang rutan tahanan Polda Metro Jaya. Nah, datanglah selesai acara segala macam, saya ngajukan izin untuk hadir di pernikahan. Diizinkan hadir sesuai undang-undang, boleh menikahkan anak sebagai wali ya. Tapi kalau anak laki-laki, apa bapaknya wali? Ya, saya anak perempuan kebetulan waktu itu. Anak saya datang wali. Nah, sudah dibikin acara bahwa setelah pernikahan ini selesai hari ini, nanti malam akan resepsi. Nah, situ luar biasa saya rasakan. Anak saya resepsi pernikahan di gedung, saya nonton dalam sel. Tidak boleh hadir. Sampai hari ini, itu foto pernikahan tidak mau diperlihatkan kepada saya. Tidak sanggup saya melihat itu, bahwa saya anak perempuan yang tertua, saya harus mereka bersanding resepsi, saya menonton di dalam sel. Itu pedihnya saya sampai hari ini. Nah, untuk itulah memperkuat saya untuk saya ingin membongkar, bukan balas dendam, tidak. Saya tidak berkeinginan orang yang masukkan saya ke penjara itu juga di penjara, tidak. Tapi minimal dia datang tobat, minta ampun ke saya, cukup. Itu Pak Fili. Sakit. Di sini ada perempuan kan? Iya. Dan banyak yang nonton juga. Satu ketika nanti akan melaksanakan pernikahan atau apa, bagaimana orang tuanya ada tapi tidak boleh. Bagaimana rasanya? Oke. Tapi alhamdulillah anak saya itu sudah menghasilkan 2 cucu untuk saya. Iya. Bang Abraham Samad, kisah pada waktu ini tepuk tangan untuk keberanian menyampaikan kisahnya dan kemudian keberanian untuk membongkarnya, bukan buat membalas dendam tapi supaya kebenaran terkuak. Ya. Bang Abraham Samad, pada waktu itu gonjang-ganjing, ya ada pembelaan publik juga, tapi ada saat-saat di mana Bang Abraham Samad harus sendiri ya masuk, diperiksa dan kemudian bagaimana tentang keluarga dan lain sebagainya pada waktu itu? Mungkin kurang lebih ya, tapi kan
Pak Anta ini lebih prihatin juga ya, karena sempat mendekam selama hampir 7 8 tahun tahun. 10 bulan. Pada dasarnya mungkin keluarga yang menghadapi situasi itu pasti punya guncangan lah. Tapi saya bersyukur ya, istri saya, anak-anak saya mungkin karena tidak separah yang saya alami Pak Anta, itu masih lebih kuat ya. Saya nggak tahu karena apa, karena mungkin juga istri saya itu anak seorang tentara, jadi biasalah menghadapi hal-hal yang cobaan yang berat gitu ya. Jadi ya biasa saja. Karena sejak dari dulu juga waktu di Makassar, Bung Effendi, waktu saya masih LSM. aktivis ya, itu kita sering dapat ancaman begitu. Bahkan rumah saya itu pernah hancur itunya, gentengnya. Terus tempat usaha istri saya, zaman dulu kan masih ada tuh namanya, waktu belum ada HP, Iya. apa tuh wartel ya, Iya. itu sempat juga dihancurin kacanya pada dan lain sebagainya. Tapi bagi istri saya itu hal yang biasa aja, lumrah, ya nggak ada masalah. Dan kita tidak boleh memperlihatkan kepada orang-orang bahwa kita takut dengan situasi seperti itu, kita down dengan situasi seperti itu, karena kita harus menghadapinya. Karena ini kan pilihan hidup kita nih. Iya. Pak Antasari, berapa hari setelah mendapatkan gerasi dari Presiden Joko Widodo, Pak Antasari hadir dalam acara debat kedua Pilkada DKI. Ini tiba-tiba hadir di rombongan. Ini informasi A1. Nanti ada A1 setengahnya ya. Dan duduknya tuh di apa namanya, di pendukung paslon nomor 2. Itu yang mengundang siapa, Pak? Gini, sebelum saya jawab itu, Iya. saya mau clear dulu ruangan ini. Ini siapa berdua ini? Wah, benar-benar. Mau clear dulu. Betul. Ini menarik. Gini ya. Enggak apa-apa. Biarlah saya yang punya kafe ini yang jawab ya. Kalau Nunung ini kan saya kenal bandnya kita di sini. Kayak kalau mau tunggu. Saya mau jujur sama Bang Antasari Iya. Ashak. Ini saya sendiri juga nggak kenal. Kenapa Pak? Gak apa-apa ya. Pak Antasari ini jarang senyum, ngomongnya tenang. Tapi Sekarang sekali tepat di ngomong sasaran. aja ya, ada yang menderita. Ini masih ada alasannya. Masih ada di sini. Untuk nangis ya. Apa? Ini pertanyaan bersayap. Kenapa Pak? Ya, Kenapa pertanyaannya? enggak, saya agak sedikit terganggu. Oke. Tenang ya. Yang sabar ya, Coki mau Topeng ya. Kita beri kesempatan Pak Antasari untuk rileks dulu sebentar. Betul. Supaya tidak terganggu dengan Di- kehadiran tolong Coki dan dibuka dulu Topeng. topengnya. Jadi Tolong dibuka dulu topengnya. Jadi sekarang kita istirahat dulu ya. Nah, pemirsa tetaplah di A1,5, kami segera kembali. Karena yang pasti belum tentu pasti. Saya harus menjaga marwah KPK. Bagaimana cara menjaga marwah KPK? Kita harus berdiri di semua golongan. Setengah